Bagi dunia, ketenaran, kekuasaan, kedudukan, pride menjadi sangat penting. Makanya orang berlomba-lomba untuk ada di atas. Kalau bisa menghancurkan orang lain demi mereka di atas, mereka lakukan. Fitnah orang, jelekin orang, jatuhin orang, yang penting mereka naik ke atas. Tapi firman Tuhan mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yesus ngajarin barang siapa ingin jadi terkemuka, malah harus jadi hamba buat semua. Yesus kasih teladan dalam Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, bahkan taat mati di kayu salib buat kita. Saya senang banget sama Yesus. Saya kagum banget. Buat kita kekuasaan, jabatan, disegani orang, ditakuti orang, terkenal menjadi sesuatu yang dunia mau itu. Tapi Yesus lepaskan kekuasaannya. Yesus turun ke bawah, jadi hamba buat kita semua. Buat mati buat dosa-dosa kita. Saya mau kasih tahu, prinsip dunia selalu berlawanan dengan prinsip kerajaan Allah. Ketika Anda dipromosi sama Tuhan, jadi pemimpin, jangan menekan bawahanmu. Tapi ketahuilah Tuhan memberi kepercayaan supaya kamu jadi pemimpin yang baik buat orang-orang di belakangmu. Bertanggung jawab atas hidup mereka. Memperhatikan mereka. Menolong mereka. Mengangkat hidup mereka. Saya lihat banyak pemimpin perusahaan yang cuma memeras tenaga bawahannya untuk memperkaya diri mereka. Sementara mereka sakit, perusahaan tidak peduli. Sementara mereka mungkin terlilit hutang karena harus bayar uang sekolah anaknya. Perusahaan tidak mau peduli. Tapi mereka terus diperas tenaganya untuk kerja dan kerja dan kerja. Saya belajar menghidupi prinsip kerajaan Allah. Saya peduli sama staf. Mereka yang berhutang kami bebaskan. Mereka yang butuh apapun kami bantu. Mereka sakit kami tolong. Saya berjanji sama diri saya. Saya harus take care hidup mereka. Selama mereka mau setia ikut kami tidak akan pernah melepaskan mereka. Kecuali mereka sampai merugikan orang banyak dan kami terpaksa melepas mereka. Saya kasih tahu, mari hidup. Jangan sama lagi dengan dunia. Karena Yesus sudah berusaha jadi pengantara buat kita. Jangan sampai pengorbanannya jadi sia-sia. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah ayah yang baik, ibu yang baik. Saya percaya bahwa ketika kita dipercaya Tuhan dengan ketenaran, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, kedudukan, ada tanggung jawab yang mengikuti kita. Pastikan Anda bisa dipercaya. Masih banyak contoh yang kita bisa angkat, tapi saya hanya ambil beberapa sebagai contoh. Kenapa Yesus harus jadi pengantara? Supaya mendamaikan kita dengan Allah. Supaya dia bisa jadi teladan bagi kita tentang budaya kerajaan sorga. Jangan lagi jadi orang yang tidak berguna. Saya mau tutup dengan ini. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Kalau Anda hari ini ada di sini, Anda dengar khotbah ini, Anda tahu hidupmu tidak maksimal. Hidupmu jadi beban. Hidupmu tidak berguna buat orang-orang di sekitarmu, buat keluargamu. Yesus mati buat kamu. Supaya kamu bangkit. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari rasa malasmu. Bangkit dari ketidakberdayaanmu. Dan berhenti memikirkan dirimu sendiri. Dan mulai lihat sekelilingmu. Suami saya tadi pagi khotbah yang luar biasa. Orang yang putus pengharapan tentang hidupnya. Gak punya semangat hidup. Menjadi bersemangat kembali. Ketika dia pakai hidupnya untuk menolong orang lain. Saya rasa di hidup saya hari ini, saya akan mati dengan sangat bahagia. Kalau saya bisa lihat Indonesia lebih baik karena kehadiran saya. Saya akan mati dengan sangat bahagia kalau saya lihat banyak orang yang hidupnya berubah karena mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan titipkan di mulut saya.
Saya percaya bukan harta, bukan siapa suami Anda, bukan seberapa terkenal Anda, bukan seberapa banyak harta Anda. Tapi bagaimana Anda memastikan bahwa pengenalanmu akan Kristus mengubah hidupmu dan engkau mengubahkan orang lain juga. Amen. Mari jadi berkat bagi sesama. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.